Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi bersama gue Rio. Buat kalian yang udah subscribe channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe. Dan jangan lupa kalian share juga like, karena semua itu gratis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama gue ucapin turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa gadis cantik yang kemarin ditemukan bersimbah darah dengan luka bacok dan tergeletak di tengah jalan. Tepatnya di Kampung Tegal Gede, RT 002 RW 006, Mekarbukti, Cikarang Utara. Tepatnya di Kabupaten Bekasi. Selasa 22 Maret 2022 pagi hari. Korban merupakan warga Kebumen. Korban bernama Iska Nurrohmah, 22 tahun, yang diketahui merupakan karyawati yang sedang bekerja di salah satu PT di Egypt, yaitu tepatnya di PT SMT. Menurut kabarnya nih gengs, Mbak Iska ini baru 3 bulan bekerja di Cikarang. Dia ini datang dari Kebumen, Jawa Tengah, ke Cikarang untuk bekerja kayak gitu gengs. Dia ini tercatat baru bekerja di PT SMT ini sebagai karyawati ini baru 3 bulan itu. Meninggalnya Iska yang juga merupakan karyawati kini masih menyimpan tanda tanya besar. Pasalnya pelaku diduga merupakan orang terdekat dari Iska, atau tepatnya orang yang pernah dekat dengan Iska. Iska ini terbiasa berjalan menuju lokasi jemputan mobil tempat dia bekerja yang berada di Jalan Jayakarta yang berjarak kira-kira kurang lebih 200 meter dari kontrakannya. Biasanya ini Mbak Iska ini berangkat bekerja ini bareng-bareng gitu gengs sama teman-temannya. Tapi pagi itu Mbak Iska ini berangkat sendirian kayak gitu gengs. Mbak Iska ini berangkat sendirian menuju ke lokasi titik jemputan yang tepatnya 200 meter tadi loh gengs. Menurut saksi mata, sebut aja Pak Timan ya, pagi itu sekitar pukul 5 pagi lah, Pak Timan ini sedang berada di toko atau di warungnya, yang tepatnya persis di samping kontrakannya Mbak Iska ini. Tepatnya di Kampung Tegal Gede, RT 2, RW 6. Suasana jalanan kampung pada pagi itu memang masih sepi nih, gengs. Kemudian si Mbak Iska ini terlihat keluar dari kontrakannya dan berjalan menuju ke titik lokasi tempat dia menunggu jemputan. Tiba-tiba si Mbak Iska ini teriak minta tolong dan memecah kesunyian di pagi hari itu. Pak Timan ini langsung berusaha menghampiri Mbak Iska tadi, atau tepatnya sumber suara tersebut. Kemudian saksi lain bernama Pak Hendy, yang juga ikut mendengar teriakan Mbak Iska tadi. Pak Hendy yang tadinya bersih-bersih rumah nih gengs, pagi-pagi hari bersih-bersih rumah kayak gitu, kemudian dia bergegas keluar dari rumahnya, dan langsung memeriksa suara apakah itu yang berteriak tadi loh. Dan ternyata Pak Hendy ini mendapati Mbak Iska sudah dalam keadaan terduduk kayak gitu, dengan luka bacok, dan meminta tolong kepada Pak Hendy tersebut. Dan si saksi tadi pun yang Pak Hendy tadi sempat bertanya pada Mbak Iska tentang apa yang dialami Mbak Iska tadi. Mbak Iska pun sempat menjawab bahwa Mbak Iska ini dibacok oleh orang. Tidak lama setelah itu, datang saksi lain nama Ardian Syah yang tak lain menurut kabar yang beredar adalah tunangannya Mbak Iska ini. Ardi sang tunangan ini katanya juga mengontrak di sekitar tempat Mbak Iska. Lalu si Ardi ini berusaha menghampiri dan meminta tolong kepada warga untuk mengevakuasi si Mbak Iska ini. Namun di sini si Mbak Iska ini mulai lemas kayak gitu gengs, dan terlentang dengan posisi luka di bagian punggungnya. Tepatnya di punggung sebelah kiri. Di sisi lain, warga pun juga takut untuk mengevakuasi Mbak Iska yang mulai sudah terlihat bersimbah darah dan semakin memburuk keadaannya kayak gitu, guys. Kondisi Mbak Iska pun semakin kian memburuk. Akhirnya nyawanya pun tidak sempat ditolong akibat Mbak Iska ini kehilangan banyak darah, terutama di bagian luka yang menganga. Akhirnya Mbak Iska ini pun meninggal di tempat, tepatnya di lokasi pembocokan tersebut. Luka di bagian punggung Mbak Iska itu mengenai ulu hatinya, tepatnya di sebelah kanan, sehingga Mbak Iska ini banyak mengeluarkan darah. Dan akhirnya Mbak Iska ini meninggal dunia di tempat akibat bacokan itu. Tempat kejadian perkara ini pun nggak jauh dari rumahnya, kira-kira sekitar 80 meter lah dari kontrakan Mbak Iska ini. Sisi jalan merupakan lahan kosong kayak gitu, gengs. Dan dinding yang tinggi kayak gitu, dinding beton. Pemukiman warga pun baru tampak terlihat di dekat tikungan. Jadi tempat korban ini meregang nyawa ini kayak sepi kayak gitu, gengs. Kayak, ya banyak-banyak pohon-pohon kayak gitu, bukan pohon sih, kayak semak-semak kayak gitu kali ya. Di foto yang beredar, emang tempat lokasi kejadian itu emang sepi banget, apalagi kalau malam kali ya, pasti lebih sepi. Nah, balik lagi ke saksi Pak Timan tadi.
Menurut Pak Timan ini, ia melihat pengendara motor Beat yang merupakan orang pertama yang melintas tepat setelah ia mendengar teriakan dari Mbak Iska tadi. Menurut Pak Timan, pengendara itu nggak pakai helm sih, gengs. Dan bawanya kayak kencang gitu, ngebut kayak gitu. Knalpotnya sih masih asli. Dan lampunya nyala kayak gitu. Dan pengendara tadi itu pakai kaos. Tepatnya kaosnya tuh garis-garis kayak gitu, gengs. Ada warna putihnya, ada hitamnya. Kaosnya lengan pendek kayak gitu, gengs. Kelihatannya sih dua-duanya masih kayak bocil gitu. Bukan bocil sih, tepatnya masih remaja kayak gitu. Tingginya sih kurang lebih sama gitu, jelasnya Pak Timan. Kemudian jasadnya Mbak Iska ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum atau diotopsi kayak gitu. Dan kasusnya sementara ini masih menjadi penyelidikan. Nah nih gengs, awalnya tuh pagi-pagi itu gue ngecek Instagram kayak gitu ya. Beredar ada korban pembegalan kayak gitu. Gue pikir emang korban pembegalan atau perampokan kayak gitu. Namun setelah ditelisik, ternyata fakta yang ditemukan oleh Pak Polisi, nggak ada satupun tuh barang-barangnya dari Mbak Iska ini yang hilang. Terutama dompet sama HP. Nggak ada yang diambil pelaku dari Mbak Iska. Terkait kasus tersebut, media sosial pun ramai memperbincangkan mengenai motif asmara cinta segitiga di balik kasusnya Mbak Iska tersebut. Miris ya teman-teman, kalau memang masalah asmara, terlebih korban Iska ini adalah sosok yang ya kayaknya periang kayak gitu dan juga aktif di sosial media. Si Mbak Iska ini juga merupakan salah satu pemain gitu, pemeran dalam salah satu channel perkumpulan orang-orang Kebumen kayak gitu. Dan sosoknya Mbak Iska ini terlihat sangat ramah dan kayak humble gitu ya ke teman-temannya di video-video yang beredar kayak gitu di internet, terutama di Instagramnya. Kok tega gitu ya pelaku? Apa nggak memikirkan gitu perasaannya keluarganya Mbak Iska itu kayak gimana kalau Mbak Iska kayak gituin gitu? Padahal kan orang tuanya udah melepas anak perawannya masih 3 bulan gitu, bekerja di Cikarang di Jawa Barat gini. Dan pulang-pulang udah seperti ini. Buat teman-teman semua, terutama buat anak-anak perantauan, jaga diri kalian baik-baik. Terutama cewek-cewek nih, yang hobi main kemana-mana sendirian. Jaga juga lisan dan juga tulisan. Jangan sampai ada yang tersinggung lantas ada dendam. Ibarat kata, kita di sini di tanah rantau hanya numpang cari duit, cari uang kayak gitu. Jadi harus berhati-hati dalam setiap kata maupun tindak. Asli sih gengs, sebagai sesama perantauan Cikarang kayak gitu, begitu dengar kabar ini gue langsung kayak sedih gitu. Nyesek gitu rasanya. Apalagi menurut kabar lambe-lambean tuh yang ada di Facebook, sebentar lagi kira-kira setelah lebaran itu katanya Mas Ardi dan juga Mbak Iska ini akan melangsungkan pernikahan. Kan mereka tadi udah tunangan kan. Ya mau gimana lagi ya, semua udah takdirnya dari Allah. Allah sudah berkehendak. Dan akhirnya Mbak Iska, gadis kelahiran 8 Mei tahun 2000 ini, yang diketahui baru 3 bulan bekerja di PT SMT Egypt Cikarang Bekasi, ditemukan bersimbah darah dan mengenakan seragam lengkap di Jalan Pintasan menuju Pulau Kapuk dari Gang Yamaha, Pasir Gombong yang mengarah ke Patung Kuda. Jenazah almarhumah Mbak Iska Nurrohmah ini tiba di Kebumen pada Rabu 23 Maret 2022, dini hari sekitar pukul 12 malam lah kira-kira. Jenazah Mbak Iska ini tiba di rumah duka di Dukuh Karanguni, RT 1 RW 4, Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, bersama pihak perusahaan tempat dia bekerja, tepatnya di SMT yang ada di Egypt, Cikarang Selatan. Sesampainya di rumah duka, jenazah Mbak Iska ini yang diantarkan menggunakan mobil ambulans, disambut isak tangis nih sama keluarganya. Suasana duka menyelimuti rumah duka Mbak Iska ini. Rumah tersebut dipenuhi oleh warga yang memadati rumah dari Mbak Iska ini. Tidak menunggu lama-lama, jenazah Mbak Iska pun langsung dikebumikan pada malam itu juga. Tepatnya di tempat pemakaman umum Singa Beranti, desa setempat. Sekitar pukul 1.30 atau setengah 2 waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman alhamdulillah berjalan dengan lancar, tanpa kendala yang berarti. Perwakilan dari perusahaan korban pun juga ikut hadir gitu, mendampingi Mbak Iska tadi, termasuk pemerintah desa setempat. Sekali lagi, gue mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya sebagai perwakilan anak-anak perantauan Cikarang, terutama perantauan Kebumen ya. Semoga arwah Mbak Iska dimasukkan ke surganya Allah dan Mbak Iska dijadikan salah satu bidadari surga. Semoga dijadikan kematian yang husnul khotimah dan semoga keluarga maupun teman, terutama tunangan yang ditinggalkan, diberikan ketabahan.
Dan untuk kalian yang nonton video ini, mohon sumbangannya dari teman-teman. Al-Fatihah 3 kali untuk almarhumah Mbak Iska Nurrohmah. Amin. Oke, gue Rio. Terima kasih.